Wabarakatuh. Jadi tentang buku ini kebetulan bertepatan dengan ulang tahun saya kemarin yang ke-60. Oh, udah 60. Ya, tanggal 5 Maret. Alhamdulillah kami berhasil menyelesaikan penyusunan sebuah buku autobiografi yang diberi judul Tetirah Sang Pencerah. Karena ini autobiografi, tentunya saya membuka memori dari mulai masa kecil, remaja, dewasa sampai dengan hari ini. Terus terang saja, pembuatan buku ini kami buat ya selama 3 bulan ya, dalam kesendirian saya, ditemani gemericik air di pinggir rumah saya, kebetulan ada sungai, dalam suasana konflik kebatinan. Kenapa saya katakan ini dalam suasana konflik kebatinan? Karena terus terang pada saat itu ada suasana konflik pada diri saya dari beberapa persoalan yang saya hadapi. Ya. Pertama, pada saat itu kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19, kemudian juga kami menghadapi persidangan Badan Kehormatan tentang kasus diksi limbah. Kemudian juga pada saat yang bersamaan kami sedang melaksanakan pendidikan Lemhanas. Tapi kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada. Kebetulan dalam sisa-sisa pengalaman saya yang dulu juga pernah belajar jurnalistik, kami tuangkan dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan, maka kami lakukan. Alhamdulillah, kata demi kata berhasil kami rangkai dan jadilah sebuah buku ini. Nah, pembuatan buku ini memang saya tidak sendirian. Ya. Saya dibantu oleh Dr. Niknik M. Kuntarto dan Saudara Randi Ramdiana. Dia seorang dosen dan pakar bahasa. Dan beliau juga sama-sama, 2 orang ini novelis. Jadi membantu saya untuk mengedit menjadi editor buku. Alhamdulillah kemarin bertepatan dengan hari ulang tahun saya tanggal 5 Maret ya, kita meluncurkan buku ini ya. Dan dalam kesempatan ini juga saya mohon maaf kepada teman-teman wartawan, tidak sempat mengundang karena memang ya terbatas. Kita kan juga terikat oleh protokol kesehatan ya. Dan yang datang itu tidak banyak, hanya 60 orang, 70 orang ya. Hadir juga Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dari unsur pemerintahannya, kemudian juga Ketua Majelis Ulama. Kemudian hadir juga di sana Profesor Dr. Igede Panca Astawa. Dia seorang guru besar Fakultas Hukum yang selama ini banyak membantu saya melakukan konsultasi-konsultasi hukum yang sedang saya hadapi tentang diksi limbah itu tadi. Juga tentunya 2 orang editor, Dr. Niknik M. Kuntarto dan Randi Ramdiana. Itu. Apa yang memotivasi saya membuat buku? Ya, saya mengutip dari dari seorang sastrawan besar, Pramudia Anantatur ya. Sepandai-pandai atau setinggi langit dia punya pengalaman, kalau dia tidak menulis buku maka akan hilang dari masyarakat dan sejarah. Maka bukan berarti saya mempunyai kemampuan atau tinggi ilmunya, tidak, tapi yaitu untuk ya anak cucu di kemudian, barangkali mudah-mudahan buku ini bisa ada manfaat. Karena kami juga menulis dari mulai saya mencoba mengurai memori saya ya, dan saya appreciate kepada Ibu Niknik
yang sudah mencoba memotivasi saya, membuka memori, ya. Coba diceritakan masa kecil segala macam, ya saya tuangkan dalam bentuk tulisan itu. Alhamdulillah, Profesor Dr. IGD Panca Astawa juga menyampaikan dalam sekapur sirihnya, ya, dituangkan beliau. Kemudian juga Ketua MUI juga menyampaikan sekapur sirih, nanti bisa dilihat lah. Itu barangkali tentang buku Tertirah Sang Pencerah. Ya, berarti waktu 3 bulan ya Pak ya? Ya, selama 3 bulan itu dalam suasana konflik kebatinan antara kita menghadapi hati-hati menghadapi pandemi, menghadapi persidangan BK itu kan tahu sendiri teman-teman wartawan mengikuti kan serba cepat, serba maraton. Nah, di sela kesendirian saya di rumah itu ya saya mencoba. Sebelum ini Pak bisa disebutkan berapa halaman, terus makna dari Tertirah itu apa gitu kan? Terus terang ini yang membuat judul ini Ibu Nik ya, editor. Karena ini perjalanan, maka beliau membuat judul Tertirah. Tertirah itu perjalanan. Perjalanan. Buku yang dicetak itu sebanyak 150 halaman, ya. Terdiri dari perjalanan sejarah, kemudian ada testimoni dari beberapa orang, terutama orang-orang terdekat saya. Testimoni. Dan buku ini sudah masuk di Perpustakaan Nasional, sudah terdaftar di ISBN. Bisa diceritakan sedikit Pak? Tadi sekilas sih kan perjalanan itu Pak Jul sebelum jadi ketua dewan itu pernah jatuh miskin seperti itu. Ya, dalam buku ini diceritakan. Saya sendiri sebetulnya lupa. Kebetulan editor mewawancarai kakak saya, menanyakan tentang masa kecil saya. Saya itu lahir dan sebetulnya dari milieu atau dari situasi elit, ya. Hanya ekonomi saya tidak elitis gitu. Bahkan saya lahir itu di Jalan Rangga Malela, di Jalan Dago Bandung, itu bersampingan dengan Profesor Dr. Basari. Itu orang tuanya Ainun Habibie. Di sana kan banyak Belanda itu ya, Chinese. Tapi ekonomi saya tidak sebagus mereka. Karena orang tua saya pernah di PHK. Ya. Kemudian kehidupan masa kecil saya hanya ditopang oleh seorang ibu, ya, dari pegawai negeri sipil yang ya pas-pasan. Saya pernah diusir dari satu kontrakan ke kontrakan yang lainnya, dan ini diingatkan oleh kakak saya waktu di Jakarta. Diusir dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain, kemudian sampai akhirnya kelas 3 SD saya harus, kata mamah saya, udah kamu sekolah di Kuningan aja. Diusirnya kenapa? Ya karena mungkin pada waktu itu pas-pasan belum bayar perpanjangan kontrakan. PNS dulu gajinya belum besar ya? Belum besar. Dan itu oleh mama saya. Berarti itu untuk dijual umum kan Pak? Iya, dijual umum tapi baru di Jakarta. Di endorse oleh ya, teman-teman saya di Jakarta. Di Kuningan. Gitu. Itulah tentang Tertirah Sang Pencerah.